Halo, selamat pagi anak-anak Lasso semua. Berjumpa lagi dengan Lausa hari ini, hari Rabu tanggal 1 September 2021. Nah, hari ini kita sudah memasuki bulan September. Naklah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan badan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Nah, materi hari ini adalah tentang materi bahasa Indonesia halaman 96, 97 dan 103 tentang, ya bisa dilihat. Nah, kisah tentang dongeng, kisah petani dan anak harimau serta kuda dan keledai yang syarat beban. Kalau kalian tadi kan sudah suruh baca bukunya supaya ketika nanti memperhatikan penjelasan dari Lasso kalian sudah paham ya. Nah, dari materi ini dikisahkan tentang seorang petani. Petani ini, kita lihat bukunya ya. Petani ini tinggal di sebuah pulau Jawa ya. Petani ini adalah seorang kakek yang terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau, sifatnya yang arif dan bijaksana. Nah, jadi kisahnya di sini kakek ini adalah orang yang disegani di kampungnya karena beliau ini sangat arif dan bijaksana sehingga masyarakat sering datang ke tempat beliau untuk memintakan nasihat. Nah, kemudian beliau pada suatu hari di tengah perjalanan, Ki Maulaya ini mendengar suara. Nah, suara itu berasal ternyata dari sebuah lubang ya, lubang jebakan. Nah, di dalamnya itu ternyata ada 3 ekor harimau yang terjebak dan tidak bisa keluar. Kemudian beliau ini tertegun sejenak ya. Beliau takut karena kan harimau ini adalah binatang yang buas. Kemudian tapi beliau karena orang yang bijaksana tadi sehingga tidak memikirkan, tidak terlalu ditekan beliau rasa itu, supaya yang keluar adalah rasa baiknya. Jadi ketika kita menolong seseorang meskipun ini adalah 3 ekor harimau, beliau tetap memikirkannya ya, bagaimana caranya supaya 3 anak harimau ini dapat keluar. Kemudian juga Ki Maulaya ini menekan rasa takutnya itu tadi dengan percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Kemudian anak harimau itu tadi diangkatnya satu persatu dari jebakan itu. Kemudian tiba-tiba dari semak belukar keluar binatang harimau induknya, mamahnya. Nah, beliau sangat takut pada saat itu, tapi beliau mencoba mengendalikan rasa takutnya itu. Beliau pasrah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ternyata apa? Harimau pun mempunyai rasa ya, dalam cerita ini mempunyai rasa bahwa Ki Maulaya ini sudah menolong anak-anaknya. Kemudian harimau induknya tadi mengelus-ngelus kepala ya Ki Maulaya dan membawa pergi anak-anaknya. Nah, setelah kejadian itu Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan yang buas. Dari cerita ini ya, intinya kalau kita menolong seseorang jangan pernah pilih rasa, tapi tolonglah semua, karena sesuatu yang kita lakukan dengan kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Seperti kisah petani ini, padahal harimau itu adalah binatang yang sangat buas ya. Yang namanya binatang pasti tidak mempunyai akal seperti kita. Beliau padahal sangat takut, tapi karena rasa bijaksananya beliau melihat kondisi 3 anak harimau yang terjebak, akhirnya beliau menolong dan yakin dengan kata-kata kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Nah, dari cerita ini intinya kita senantiasa
mudah-mudahan selalu bisa melakukan kebaikan dimanapun berada dan dengan siapapun, supaya ketika kita melakukan kebaikan juga berbalas ke diri kita sendiri juga akan mendapat kebaikan. Nah, dari cerita ini dongengnya tentang kisah petani dan anak harimau. Tokohnya adalah petani ya, petani, anak harimau dan mamanya harimau atau induknya. Kemudian latarnya adalah di sebuah perjalanan ya, dan semak belukar atau di dalam hutan. Pesannya ya, berbuatlah segala sesuatu kebaikan itu tanpa pilih kasih, tanpa pilih siapa orangnya, karena segala sesuatu yang kita buat kebaikan itu pasti akan dibalas dengan kebaikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kemudian dongeng ya, yang kedua, dongeng kuda dan keledai yang sangat berat. Nah, pada intinya kisah kuda dan keledai ini ada seorang yang memelihara kuda ini ya, kuda dan keledai ini dipeliharanya. Kemudian kuda ini diberi beban yang ringan, sedangkan keledai selalu diberi beban yang berat padahal badannya kecil. Kemudian suatu saat keledai ini kecapean, sudah merasa badannya sakit semua. Minta tolonglah si keledai ini kepada kuda untuk meringankan bebannya, sedikit ditaruh biar beban yang di atas badannya itu dikasih kepada kuda sebagian, tapi kuda tidak mau. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata keledainya mati, tidak tahan menanggung beban yang ditaruh oleh yang empunya tadi, yang tuannya tadi. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata keledai yang mati tadi dibawa oleh kuda beserta apa yang dibawa keledai tadi semuanya ditanggung oleh kuda. Nah, dari kisah ini apa nak? Dari kisah ini yang terjadi adalah ketika kita dimintain orang pertolongan, usahakan jangan pernah menolak, paling tidak meringankan bebannya ya, supaya orang pasti suatu saat kita pun akan membutuhkan pertolongan orang lain. Jadi kalau kalian diminta orang untuk suatu pertolongan, usahakan jangan sampai menolak, karena tadi segala sesuatu yang kita lakukan pasti balik kepada diri kita sendiri. Kemudian dalam cerita ini tokohnya adalah kuda dan keledai serta tuannya. Latarnya di mana nak? Di perjalanan ya. Kemudian pesannya tadi apa? Pesannya berusahalah untuk selalu memberikan pertolongan, terlebih lagi kepada orang yang membutuhkan, karena segala sesuatu yang baik pasti akan mempunyai hasil yang baik terhadap kita sendiri ya. Nah, salah-salah kata Lauso mohon maaf. Untuk tugas nanti Lauso kirim, apabila ada pertanyaan yang kurang jelas bisa langsung di Japri Lauso ya. Dadah, selamat pagi.